Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan permasalahan apa, jadi intinya tadi kan kemarin simulasi itu kan untuk menduplikasi, memisalkan sesuatu, mengurangi resiko akibat uji coba, trial and error, dan lain sebagainya. Tentunya kalau misalkan kita mau ada pelatihan untuk pilot, nahkoda, dan lain sebagainya, kita menggunakan simulator dulu. Sekarang ada ujian SIM, kalau Anda mau ambil SIM B, atau B1 atau B2, tetap masuk dulu, lulus dulu ujian simulator ya. Tidak langsung bawa truknya, simulator dulu. Oke. Baik. Nah, selanjutnya setelah kita menetapkan tujuan, langkah selanjutnya itu adalah menentukan masalah pertama tadi ya, problem formulation. Yang kedua adalah setting up objective and overall project plan. Modul. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah formulasi permasalahan. Ya. Permasalahan setelah selesai tujuannya apa? Jadi kira-kira tujuan akhirnya dari simulasi ini untuk apa? Penyelesaiannya mau gimana? Ya. Sekali lagi, simulasi ini bukan merupakan satu model atau pendekatan untuk bisa mencari sebuah solusi yang pasti, tetapi dia adalah untuk menguji what if analysis. What if itu bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Jadi misalnya saya mau buat kebijakan untuk perancangan ulang tata letak fasilitas. Memang ada algoritmanya, ada algoritma pakai craft, ada blockchain, pakai macam-macam. Pertanyaannya sekarang, Anda begitu bilang bahwa ini harus direvisi ulang Pak tata letaknya, Anda berani langsung merubah tata letak pabrik di lapangan? Apa Anda nggak takut resikonya? Bahwa ternyata hasil perhitungan itu keliru. Nah, lalu caranya maka disimulasikan dulu. Jangan langsung di pabrik. Dihitung, setelah dihitung beres, selesai, dicoba disimulasikan pakai komputer. Tidak langsung mesin-mesin itu ada pindah-pindahkan, nggak langsung merubuhkan bangunannya karena harus meminta departemen dan lain sebagainya. Karena itu masih ada resiko, itu tidak benar juga. Harus kita simulasikan dulu di komputer. Nah, setelah disimulasikan, kemudian hasilnya memuaskan, baru itu kita implementasi. Jadi tujuan simulasi itu adalah untuk meminimalkan kemungkinan-kemungkinan error yang mungkin itu bisa ditimbulkan pada saat kita membuat perhitungan matematika, karena membuat perhitungan matematika itu banyak sekali asumsi yang harus diperhatikan. Yang pada saat kenyataan di pabriknya kemungkinan itu nggak bisa disesuaikan. Misalnya begini, EOQ itu asumsinya lead time-nya tetap, ininya tetap, kenyataannya kan nggak begitu. Kenyataannya lead time-nya tidak tetap, demand-nya tidak tetap, berarti EOQ-nya juga nggak tetap. Terus gimana caranya? Nggak bisa pakai rumus. Karena kalau pakai rumus itu, Anda melakukan simplifikasi. Ya sudah Pak, di rata-rata saja demand-nya. Ya sudah Pak, di rata-rata saja lead time-nya. Nah, kalau semua pendekatan pakai rata-rata, kita tidak bisa melihat bagaimana probabilitas ketidakpastian itu muncul. Contohnya, lampu merah kentungan, ya, lampu merah kentungan. Ada mobil dari utara, dari arah Kaliurang mau ke selatan. Pertanyaannya kan, berapa persen yang mau ke arah Tanjung Catur, ke arah Depok? Berapa persen yang ke arah Jombor, Monjali? Berapa persen yang ke arah Selokan Mataram, ke selatan? Nah, kalau pendekatan pakai rumus matematika, ya udah diambil aja datanya, lalu kita kasih persentase. Berarti persentasenya sekian persen ke Depok, sekian persen ke arah Selokan Mataram, sekian persen ke arah Monjali. Selesai. Tetapi kalau sekarang kita lihat untuk pengamatan kejadian nyatanya, apakah pendekatan rata-rata itu tepat? Karena pendekatan rata-rata itu hanya mengambil satu kesimpulan dari suatu kejadian. Tapi kita tidak bisa misalnya
ada satu kemacetan di daerah tertentu, dampaknya bagi lampu merah di situ seperti apa. Nah, jadi sekarang kalau kita bicara simulasi tujuannya bagaimana Pak? Ya tujuannya itu karena kita tahu. Ya kita tahu bahwa dengan simulasi itu ada yang sifatnya probabilistik, ada yang sifatnya deterministik. Kalau semuanya didekati dengan rata-rata, maka penyelesaiannya jadi nggak akurat. Semua dengan rata-rata loh penyelesaian. Sekarang padahal kalau dengan rata-rata, maka kita seolah-olah hasil itu selalu tepat. Padahal rata-rata itu hanya plus sama minus saling meniadakan saja. Misalnya, ya kita buat rata-rata, kadang ada yang angkanya 5, rata-rata 5. Rata-rata 5 itu kan kadang lebih dari 5, kadang kurang dari 5. Kadang lebih dari 5, 7, kadang bahkan 2 lebihnya. Kadang kurang dari 5, kurang 2, 3. 7 dan 3. 3, 5, 7. Ya, angkanya ada 3 ya. 3, 5, 7. Kalau di rata-rata berapa? 5 semua. Tapi kan hal yang berbeda antara Anda bilang ini 3, 5, dan 7 sama udah Pak dianggap aja 5 semua. Kenyataannya enggak 5 semua. Kenyataannya itu ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7. Yang dalam konsep rata-rata itu dihilangkan. Karena dipukul penyederhanaan saja. Jadi itu kira-kira ya gambarannya. Makanya ada beberapa persamaan yang dengan matematika nggak bisa diselesaikan, itu harus dengan simulasi. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah objektifnya itu jelas, kita lakukan gambaran. Ya, bagaimana membawa sistem itu ke dalam model komputer. Menerjemahkan sistem itu ke dalam satu model komputer. Ya, memang yang disebut dengan simulasi itu bukan berarti harus simulasi komputer, walaupun dalam mata kuliah kita yang disebut simulasi itu adalah simulasi komputer. Model simulasi yang lain yang sifatnya bukan simulasi komputer itu apa? Ya, banyak. Contohnya permainan monopoli, itu contoh simulasi yang paling sederhana. Itu permainan monopoli. Kemudian kita memodelkan ketidakpastian dengan kartu. Itu juga suatu permainan simulasi yang sederhana. Maksudnya bagaimana Pak memodelkan ketidakpastian dengan sebuah kartu? Misalnya begini, kasusnya misalnya kayak tadi saya ambil sebuah pom bensin, kendaraan itu bisa beli premium, pertalite, pertamax turbo, ada 4. Ya. Lalu kita simulasikan bagaimana mobil pertama beli apa, mobil kedua beli apa, mobil ketiga beli apa, mobil keempat beli apa. Yang datang. Mobil yang datang. Bagaimana cara kita memodelkan itu? Menggunakan sebuah kartu, menggunakan kartu. Tentu kita harus ambil data dari data dalam pengamatan, kita bisa hitung berapa persen yang ngambil premium. Katakanlah yang premium itu yang mengambil premium 10%. Pertalite 30%. Nah, Pertamax 40%. Ya. Premium 10%, Pertalite 30%, Pertamax 40%. 20%-nya Pertamax turbo. Oke. Jadi ada kemungkinannya yang premium itu 0,1 kemungkinannya, kemudian yang Pertalite itu adalah 0,3 kemungkinannya, yang Pertamax itu 0,4 kemungkinannya, dan Pertamax turbo 0,2. Ya, itu kemungkinan. Tapi bagaimana kita menggambarkan kejadiannya? Mobil setelah ini ngambil Pertamax, mobil setelah ini ngambil apa, itu gimana caranya? Nah, kita lihat, kita mau mensimulasikan berapa mobil. Kalau kita mau mensimulasikan 100 mobil, oke, ya, kita mau mensimulasikan 100 mobil, artinya sampai ada mobil 100 mobil yang datang ke pom bensin itu, maka kita asumsikan mobil itu kita berikan nomor mobil pertama sampai dengan mobil ke 100. Nah, ada nomornya. Ada mobil itu kasih nomor mobil 1, mobil 2, mobil 3 sampai mobil 100. Premium, tadi berapa persen? Premium 10% atau 0,1. 0,1 kalau ada 100 mobil berarti ada berapa mobil tuh yang mobil premium? Ada 10 mobil. Maka dari kartu yang 100 itu 10 kartu ditulisin premium. Ada 10 kartu yang ditulisin premium. Dah 10 kartu taruh. Terus yang beli pertama ada berapa persen? 30%, 0,3. Berarti kalau kartunya ada 100,
30 kartu ditulisin Pertalite 30%. Yang pertama 40% berarti ada 40 kartu. Terus yang pertama turbo ada 20 kartu. Total 100 kartu. Lalu bagaimana cara mensimulasikannya? Nah, karena kejadian itu acak, maka kartu itu harus diacak. Kartu itu diacak, jadi kita acak sampai tercampur semua, dibalik, ditumpuk, jadi kita nggak bisa lihat itu tulisannya apa. Mobil pertama, ambil kartu pertama, apa kan gitu. Oh, yang pertama premium, berarti mobil pertama premium. Mobil kedua, ambil kartu lagi di bawahnya, apa? Gitu. Tetap tidak pasti, habis ini apa, kita nggak tahu. Tapi probabilitasnya sudah ada. Kira-kira begitu. Ya, itu cara mensimulasikan kejadian dalam konteks simulasi berbasis kartu itu begitu caranya. Kartunya diacak. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau kita bilang nggak pakai komputer. Cuman sekarang bagaimana ngacaknya itu pakai komputer, dibuat programnya, kurang lebih kan begitu. Ya, cuman kalau di dalam pom bensin itu kan antriannya satu channel, ya kan, satu fase. Karena dia dari stasiun pengisian langsung keluar. Nah, kalau manufaktur kan enggak, masuk stasiun 1, keluar gabung dengan stasiun lagi, masuk lagi stasiun 2, dirakit lagi, masuk stasiun 3, kan terus begitu. Jadi akhirnya nggak bisa kalau nggak pakai komputer. Kita harus menggunakan algoritma tertentu. Jadi kira-kira begitu. Nah, setelah kita punya model konseptual bagaimana menerjemahkan itu, baru kita ambil data. Data apa yang perlu kita ambil dari lapangan? Kalau tadi dalam konteks kondisi tadi, data apa yang harus kita ambil? Data mobil itu datang setiap berapa menit. Data waktu pelayanan dari si mesin petugas itu berapa lama. Kenapa kok kita perlu ambil data itu? Iya, karena kalau waktu antar kedatangan itu lebih kecil daripada waktu pelayanan, maka pasti ada antrian. Maksudnya waktu antar kedatangan itu, misalnya setiap mobil itu datang setiap 3 menit, tetapi rata-rata kalau ngisi bensin butuh waktu 5 menit. Mobil datang tiap 3 menit, tapi ngisi bensin 5 menit, pasti ada antrian dong. Kan begitu. Supaya nggak ada antrian bagaimana? Maksudnya kasih 2. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kita harus lihat data apa saja yang harus diambil supaya kita bisa memodelkan hal itu. Nah, setelah itu masukin gambaran tersebut dalam sebuah model komputer yang disebut dengan model translations. Paket aplikasi, Anda nanti saya tugaskan untuk memilih paket aplikasi software macam-macam lah dalam semua. Itu diterjemahkan. Ada yang disebut verifikasi model, ada yang disebut dengan validasi model. Verifikasi itu maksudnya buat programnya benar apa enggak. Anda mau pakai program Flexim atau menggunakan Pro Model, tapi begitu buat nggak bisa jalan, ternyata ada errornya. Error itu yang disebut sebagai unverified no error. Jadi kalau no itu artinya ada yang error, tidak terverifikasi. Atau dengan bahasa lainnya, programnya nggak dong apa yang Anda tulis. Anda nulis perintahnya nggak sesuai dengan bahasa programnya, itu berarti tidak terverifikasi. Padahal kalau programnya bisa jalan, kan juga belum tentu betul modelnya, ya enggak? Kalau ada buat program komputer kan begitu, bisa dijalankan belum tentu betul. Tapi kalau nggak bisa dijalankan, sudah pasti salah. Itu kan kira-kira Anda buat program Microsoft Excel yang pakai Visual Basic gitu, atau menggunakan program R atau C++ atau apa, kan begitu. Kalau di run aja nggak mau, berarti error. Tapi kalau di run mau, programnya belum tentu benar. Nah, mungkin ada yang salah, cuman bisa dibaca. Sama kalau kayak orang keuangan, buat laporan keuangan kan harus balance aktiva pasiva itu. Harus laporan keuangannya harus balance. Nah, itu gampang kalau ngaudit laporan keuangan. Kalau aktiva pasiva tidak balance, berarti salah laporan keuangannya. Tapi kalau balance, belum tentu betul. Nah, yang tadi yang saya bilang tidak terverifikasi itu yang pertama. Kalau dijalankan saja error, berarti tidak terverifikasi. Tapi kalau dijalankan tidak error, itu terverifikasi. Tapi kita cek, sudah betul belum. Karena sama-sama bisa jalan, belum tentu betul. Kalau sudah betul belum, itu maksudnya dibandingkan dengan hasil sistem nyata. Pada saat pengamatan, kita dapatkan rata-rata yang beli Pertamax Turbo itu 20%. Hasil simulasi komputer kita benar nggak 20%?
Nah, artinya walaupun program itu bisa berjalan, tapi bisa jadi loh, pas Anda simulasikan pakai komputer, hasilnya nggak 20%. Padahal kenyataannya 20% di lapangan. Jadi programnya masih keliru, walaupun bisa dibaca oleh software. Jadi itu terverifikasi tapi tidak tervalidasi. Itu bedanya antara verifikasi dan validasi. Kalau verifikasi itu dicek apakah bahasa programnya itu difahami oleh software komputer, itu bahasa gampangnya, tetapi bahasa yang lebih canggihnya itu adalah verifikasi itu memastikan bahwa proses penerjemahan program itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang baku, sesuai dengan bahasa pemrograman yang Anda pilih. Nah, tapi kalau validasi tidak. Validasi itu adalah proses memastikan bahwa program yang Anda buat sesuai dengan sistem nyata yang Anda amati. Agak berbeda. Oke, nanti kita bicara pada bab ini khusus. Nah, setelah kita dapatkan model yang valid, lalu kita gunakanlah model itu untuk melakukan desain eksperimen, uji coba. Jadi model komputer itu digunakan untuk uji coba. Seperti kalau Anda bermain Championship Manager. Anda menjadi seorang manajer sepak bola dalam sebuah permainan game Championship Manager, Football Manager. Anda jadi Jurgen Klopp, misalnya menjadi Ronald Koeman. Nah, itu eksperimental design, bahwa ini gimana kalau Jordi Alba saya ganti ini, kalau ini saya ganti ini, Sergio Ramos dimainin, kalau yang Real Madrid ya, kalau Liverpool misalnya, Anda penggemar yang Liverpool, bagaimana kalau si Muhammad Salah diganti sama Minamino. Kita lihat apakah Salah itu memang antara dia bermain dan tidak bermain itu kira-kira menangnya lebih besar mana. Jangan-jangan Muhammad Salah bermain memang sering menang, tapi kalau dia nggak bermain malah lebih sering menang lagi misalnya. Itu kan harus dilihat. Tapi kan syaratnya software atau game Football Manager itu harus valid dulu supaya bisa digunakan untuk eksperimental design. Pertama, kalau Anda memainkan menjadi simulator pilot di sebuah game, bisa nggak ya saya terbang di kapal induk dengan sekian runway-nya, padahal pesawat saya pesawat bomber. Bomber itu pesawat pengebom, bukan pesawat fighter tempur, bukan. Pesawat bomber take off dari kapal induk, bisa apa enggak? Nah, itu kan kalau komputer coba segini nggak mau terbang, error. Aman karena pakai komputer. Kalau Anda coba sebenarnya kan risikonya tinggi. Nah, ini saya kasih cerita. Pada saat Amerika mau membalas Jepang setelah Amerika dihantam habis-habisan di Pearl Harbor, hancur-hancuran itu, kemudian Amerika mau melakukan pengeboman balasan ke Jepang. Tetapi kan terlalu jauh. Markasnya Amerika itu terlalu jauh dari kepulauan Jepang. Jadi nggak mungkin dia berangkat dari dari markasnya Amerika karena terlalu jauh. Nah, lalu kemudian salah satunya adalah pesawat-pesawat pembomnya itu harus dinaikkan ke kapal induk dan harus diberangkatkan dari kapal induk terdekat, mendekat sampai dengan paling dekat dengan Jepang tapi masih aman. Nah, pesawat pembomnya itu harus berangkat dari kapal induk supaya bisa mencapai Jepang daratan. Jadi kalau zaman dulu kan masih dipikirkan begitu. Kenapa? Karena pesawatnya belum canggih sekarang. Jadi jangkauan terbangnya juga belum jauh. Mau nggak mau Amerika mencoba membuat pesawat bomber B-21 kalau nggak salah harus bisa dari kapal induk tahun 45-an harus bisa terbang dari kapal induk. Padahal bomber itu berat pesawatnya. Wah, itu susah. Dan itu banyak memakan korban. Makanya dia lakukan simulasi. Tapi zaman segitu simulasinya bukan pakai komputer. Tapi simulasi di sebuah bandara tertutup. Cuma landas pacunya dibuat garis-garis yang kira-kira mensimulasikan itu sepanjang dek kapal induk yang dia miliki. Bahwa begitu ada batas merah, itu harus sudah take off. Kalau enggak, lampunya nyala. Itu berarti fail. Ya dia nggak jatuh karena di daratan. Tapi itu kalau di kapal induk sudah jatuh berarti pesawatnya. Dicari cara bagaimana sampai dengan batas itu pesawatnya harus bisa terbang dengan cara memperingan pesawat. Dengan cara bagaimana? Semua interiornya dikrokotin, akan dicopotin, dismantle, kecuali yang perlu supaya bebannya ringan. Penumpang pesawatnya dikurangi, tinggal 2 orang. Yang dibawa pokoknya asal kalau mobil ya, cukup jok supirnya sama 1 asisten, sama ada bawa bom, lainnya nggak perlu dibawa. Jadi yang daleman-daleman mobil, yang macam-macam kabin apa itu, fokus semua supaya lebih enteng.
Ya, misalnya kelontung-kelontung itu pesawatnya, yang penting pesawat kayak rangka, ada sopirnya sama bobnya kayak enteng, karena dia berangkat dari kapal induk, bukan dari mana. Karena dia melakukan eksperimental design. Nah, sekarang ada komputer, kita melakukan di komputer. Seperti Anda kalau sekarang main komputer, simulator pesawat, coba aja. Gimana Anda mendaratkan pesawat, misalkan Boeing 737, kapal induk, kita nggak sampai berhenti. Biasanya dari turun belum berhenti, udah masuk ke laut. Itu kan Anda bisa variasikan semua variabel-variabelnya supaya Anda bisa mendarat juga dan tidak stall misalnya. Itulah yang dilakukan dalam konteks simulasi. Cuma kita nggak bicara simulasi dalam konteks game. Nah, Anda buat simulator sebagai game jauh lebih sulit ya. Tapi yang kita buat adalah simulasi komputer untuk industri. Nggak terlalu sulit dibandingkan buat simulator untuk game. Karena yang kita simulasikan pabrik. Yang kita simulasikan proses industri. Ya, gimana kalau kecepatan spindle-nya saya naikin jadi 100 rpm? Gimana kalau misalnya mata pahatnya saya ganti yang ini, apakah lebih cepat proses bubuknya dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, setelah kita melakukan eksperimental design, kita lakukan beberapa analisis, beberapa desain pengembangan ya. Jadi misalnya pengembangan yang pertama, misalnya kita bertujuan mau menaikkan kapasitas produksi sebuah pabrik kendaraan bermotor, pabrik mobil. Maka langkah yang pertama misalnya adalah kita aplikasikan line balancing. Bagaimana kalau diaplikasikan line balancing? Oh, sekian naiknya. Terus kita aplikasikan lagi misalnya automated material handling. Berapa persen naik? Oh, sekian persen. Kemudian kita simulasikan lagi kalau dia diaplikasikan dengan perencanaan rata-rata fasilitas yang baru menggunakan algoritma Craft. Ternyata naiknya misalnya lebih banyak. Nah, dari kesimpulan itu kita lihat ternyata yang paling bagus skenario yang mana. Itu disimpulkan dari hasil simulasi komputer. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mengubah-ubah posisi pabrik hanya untuk mengetahui metode mana yang paling banyak menaikkan kapasitas produksi. Kita harus cari skenario yang terbaik, baru kemudian itu nanti diimplementasikan di tahap akhirnya. Oke, saya rasa itu beberapa langkah dalam konteks simulasi. Nah, selanjutnya, saya stop, saya masuk ke lain. Nah, yang akan kita pelajari tadi kan ada yang sifatnya dinamis, diskrit, dan stokastik ya. Nah, ini yang disebut dengan discrete event simulation. Jadi yang akan kita pelajari, yang kita sedang pelajari ini dalam mata kuliah ini, itu adalah jenis simulasi yang sifatnya dinamis, diskrit, dan stokastik. Nah, sedangkan yang dinamis, diskrit, dan deterministik disebutnya adalah Monte Carlo atau simulasi Monte Carlo atau Monte Carlo trial. Nanti kita akan bicara satu persatu. Nah, sekarang apa saja elemen-elemen dalam sebuah sistem simulasi yang harus kita pahami? Ada model, sistem state, entitas, atribut, list, event notice, event list, activity, delay, clock, dan lain sebagainya. Ini apa? Ya, ini apa? Baik, akan saya sampaikan satu persatu. Tapi dengan bahasa yang lebih mudah. Jadi Anda nanti harus catat ya dalam karena saya akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang mudah. Yang pertama, sistem. Sistem itu ya yang Anda amati. Model itu merupakan representasi dari sistem tapi dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Kemudian ada yang disebut dengan atribut. Ya. Atribut itu apa? Atribut itu ya ciri-ciri, karakteristik. Tetapi ciri-ciri atau atribut itu atribut itu ciri-ciri yang melekat pada entitas. Apa itu entitas? Entitas itu dengan bahasa lain itu adalah komponen dari model simulasi. Oke, masih bingung pasti. Nah, gini kira-kira. Kalau model simulasi itu saya bicarakan kalau film itu sebagai film. Ya. Karena film itu saya anggap sebagai model simulasi kehidupan misalnya. Nah, kita mau membuat film katakanlah yang sempat menjadi
film apa yang Anda pernah tonton? Apa Avenger lah atau apa gitu. Oke. Entitas itu pemain-pemainnya. Ya pemain-pemainnya Avenger itu siapa? Robert Downey Jr. itu yang memainkan jadi Iron Man, kemudian ada yang memainkan jadi apa namanya Captain America, kemudian ada yang berperan menjadi Thor dan lain sebagainya. Itu adalah entitas atau player. Jadi kalau kita bicara tadi sistem antrian di sebuah SPBU, entitasnya apa? Entitasnya itu ya mobil, kemudian server, mesin, pompa bensinnya, dan orangnya, operatornya, itu merupakan player. Player itu ibaratnya kalau kita bermain sandiwara, itu pemain-pemainnya. Itu yang disebut dengan entitas. Jadi kalau entitas dalam sebuah simulasi sistem manufaktur apa? Produknya, conveyor-nya iya, mesinnya iya, orangnya iya. Itu yang disebut dengan player. Tapi kalau Anda mensimulasikan sebuah sistem pelayanan di sebuah bank, ya, maka siapa entitasnya? Konsumennya, satpamnya, tellernya, customer service-nya. Itu player. Itu entitas. Ya, entitas. Nah, kemudian ada yang disebut dengan atribut. Atribut itu apa? Atribut itu adalah ciri-ciri karakteristik yang melekat kepada entitas. Entitas satu dengan yang lain berbeda. Tentu yang dimaksud ciri-ciri di sini dalam simulasi komputer bukan ciri-ciri fisik, tapi saya ambil contoh. Sekarang kalau kita mensimulasikan di petugas di SPBU tadi, di SPBU, yang disebut atribut apa Pak contohnya? Atributnya itu contohnya kalau pelayannya, operatornya mesti pakai seragam warna merah, ada tulisan pasti pas misalnya begitu. Ya kan pakai topi, kemudian selalu dibilangin ciri-cirinya mulai dari nol ya Pak, Bu, segala macam. Itu merupakan atribut, tapi dalam konteks komputer yang disebut atribut itu bukan fisik. Gitu ya, bukan fisik tapi atribut yang melekat kepada entitas. Contohnya, kalau entitasnya itu adalah produk, tadi produknya dalam batch apa tidak. Satu batch-nya berapa. Waktu antar kedatangannya berapa kali, berapa lama. Setiap datang dia berapa lama. Itu yang disebut dengan atribut. Setiap entitas berbeda. Jadi produk, kalau kita bicara di pabrik, entitasnya produk, dia punya atribut sendiri. Stasiun pelayanan dia punya atribut sendiri. Conveyor dia juga entitas, dia punya atribut sendiri. Kemudian operator juga dia punya atribut sendiri. Oke, jadi atribut itu adalah karakteristik atau ciri-ciri yang melekat kepada entitas. Kemudian ada yang disebut dengan variabel. Variabel itu apa? Variabel itu juga merupakan atribut atau karakteristik, tetapi tidak yang bukan melekat kepada entitas, tapi dia melekat kepada sistem secara utuh. Melekat kepada sistem secara utuh. Jadi contohnya bagaimana sistem secara utuh itu? Ya kita bicara variabel itu adalah parameter indikator kinerja dari sistem secara utuh. Misalnya panjang antrian, output standar, efektivitas proses, kemudian produktivitas sistem, itu merupakan variabel-variabel yang mengikat sistem secara keseluruhan, bukan mengikat atribut. Jadi kita lihat kalau variabel itu yang diikat sistemnya, tapi kalau atribut yang diikat itu entitasnya. Oke. Nah berikutnya yang disebut ada yang disebut system state. Ya. Sistem state itu artinya keadaan sistem atau status sistem. Ya, itu kita bagi ada yang disebut dengan initial state, ada yang disebut dengan final state. Ada yang disebut initial state, ada yang disebut sebagai final state. Apa itu perbedaannya? Ya. State itu keadaan, initial itu keadaan awal, final itu keadaan akhir. Saya ambilkan contoh, misalnya kita mau mensimulasikan sebuah sistem pelayanan di sebuah bank. Bank itu kan buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Pada jam 8 pagi, pertama kali buka, pasti keadaan pertamanya, tellernya nganggur, antriannya nol. Ya kan? Pasti antriannya nol, nggak ada yang antri. Karena mungkin 1 menit kemudian baru ada orang datang. Nah, jadi ya pasti pada initial state sistem perbankan itu, sistem bank itu mesti adalah sistem state initial state-nya itu server sama dengan nol, antrian sama dengan nol. Nah, dan itu akan selalu sama setiap hari, mulainya begitu. Ya, nah, kalau
final state-nya sore hari sebelum mereka pulang. Bagaimana final state-nya, Pak? Setiap hari bisa berbeda, tapi yang jelas kalau sudah tutup sampai jam 3, maka pelayanan itu akan ditolak kalau ada orang baru yang masuk. Dia hanya akan menyelesaikan yang sudah ada dalam antrian, berarti yang belum tidak bisa masuk. Tapi kalau sistem dipraktikkan kendaraan bermotor atau furniture berbeda. Jam 8 saya buat mobil, tapi jam 4 belum selesai, baru sampai stasiun 5. Padahal mobil itu sampai stasiun 10. Ya nggak apa-apa, sampai stasiun 5 berhenti dulu. Besoknya pagi-pagi diteruskan, gitu kan? Nah, jadi kalau sistem perakitan mobil itu, initial state hari ke N sama dengan final state hari ke N-1. Oke. Kalau dalam perakitan mobil itu, initial state hari ke N sama dengan final state hari ke N-1. Karena berarti besoknya melanjutkan yang kemarin sampai di mana. Nggak terus kalau mobil sampai stasiun 5, jam sore pulang, besoknya dimulai lagi dari stasiun 1, kan enggak. Ya tinggal yang belum selesai apa diteruskan. Tapi kalau bank enggak, setiap awal pagi mesti telurnya kosong antriannya, dia belum kerja dan mulai dengan 0, selalu sama. Jadi kalau sistem pelayanan di bank itu, initial state hari ke N akan selalu sama dengan initial state hari ke N-1 dan semuanya. Nah, tapi kalau untuk sistem perakitan kendaraan bermotor enggak. Initial state hari ke N sama dengan final state hari ke N-1. Itu yang harus pahami bahasa-bahasa begitu ya. Ini yang disebut dengan sistem state. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan activities dan event. Event, bukan event ya, tapi event. Karena kalau event itu artinya genap, odd and event, genap ganjil. Ini bukan event dan activities. Apa bedanya event dan activities? Aktivitas dan kejadian. Mana yang lebih besar? Mana yang merupakan bagian dari mana? Yang lebih besar event atau activities? Jawabannya yang lebih besar adalah event. Yang lebih besar adalah activities. Sekarang saya tanya, kalau Anda menghadiri kuliah, itu event apa itu activities? Anda menghadiri kuliah itu event apa itu activities? Atau Anda kuliah di UIN, nah, itu event apa itu activities? Activities. Yang mana? Activities itu yang mana? Activities. Iya, yang mana? Maksudnya yang tadi menghadiri kuliah, apa Anda kuliah di UIN? Kalau menghadiri kuliah itu maksudnya menghadiri kuliah simulasi ini loh, hari ini loh. Anda datang di kuliah simulasi hari ini. Itu activities apa itu event? Activity. Ya, sekarang kalau Anda menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga, itu event apa itu activities? Event. Itu event. Sekarang kalau Anda bangun tidur pagi hari, itu event apa activities? Activity. Atau Anda masuk kuliah dan bertanya pada saat kuliah. Anda mengajukan pertanyaan pada saat kuliah simulasi. Itu aktivitas apa itu event? Tadi kan dibilang kalau menghadiri kuliahnya aktivitas, Pak. Nah, kalau bertanya pas kuliah apa? Paham maksud saya? Jadi maksud saya, Anda tidak bisa mengatakan ini aktivitas atau ini event tanpa lengkap. Lengkapnya itu gini, ini adalah aktivitas dari event ini. Ini adalah event dari kumpulan aktivitas ini. Itu baru jelas. Oke? Jadi kalau gitu, menghadiri kuliah simulasi, itu bisa disebut apa? Bisa disebut aktivitas, tapi juga bisa disebut sebagai event. Tergantung begini ngomongnya. Menghadiri kuliah simulasi itu merupakan event dengan aktivitas, masuk ke ruang Zoom-nya Pak Arya, mengikuti Pak Arya memberikan materi,
bertanya, dan akhirnya leave dari Zoom meeting. Nah, itu aktivitasnya tadi, eventnya Anda menghadiri kuliah. Tetapi menghadiri kuliah, mengikuti ujian, registrasi, itu merupakan aktivitas dari event menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga. Jadi kata-kata event dan aktivitas itu sifatnya relatif. Itu yang mau saya tegaskan. Jadi kalau Anda menyebutkan aktivitas, itu aktivitas dari event apa? Kalau itu event dari kumpulan aktivitas apa? Jadi kita nggak bisa ngomong ini event atau aktivitas, ya. Itu pertanyaan jebakan. Tergantung. Gitu. Anda melihatnya dari sisi yang mana. Itu ya kira-kira. Jadi event dan aktivitas harus hadir bersamaan. Tidak bisa satu-satu. Kita harus menjelaskan event dari aktivitas apa dan aktivitas dari event apa. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ya, yang lainnya saya rasa pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tugas yang pertama ini adalah tugas individu dulu. Dikumpulkan 1 minggu. Tugas individu ya. Dikumpulkan 1 minggu lewat ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya menggabungkan tugas itu dalam bentuk file RAR, baru file RAR-nya itu dikirimkan ke saya. Ya, tugasnya adalah membuat paper mengenai aplikasi simulasi atau begini. Tema papernya adalah manfaat simulasi komputer dalam pengembangan dunia industri. Itu temanya. Judulnya terserah Anda, tapi temanya adalah manfaat aplikasi simulasi komputer dalam pengembangan dunia industri. Oke, Anda buat paper dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Ya. Dengan panjang halaman maksimal adalah 5 halaman. Diketik 1,5 spasi, font Times New Roman 12, kertas A4. Ya, kertas A4. Itu 5 halaman maksimal di luar cover. Maksimal. Jangan tanya lagi, Pak, kalau 3 halaman boleh apa enggak? Kira-kira boleh apa enggak kalau saya bilang maksimal 5? Berarti kan boleh. Jadi jelas. Kalau Anda saya kasih minimal 5 kan bingung. Wah, banyak banget, saya kasih maksimal aja. Nah, itu nanti dikumpulkan ke ketua kelas dalam bentuk filenya PDF, ya, PDF dengan tulis dengan nama file adalah nomor mahasiswa. Nomor mahasiswa .pdf. Nah, nanti semua PDF yang banyak itu dikumpulkan ke ketua kelas. Ketua kelasnya menggabungkan semua PDF itu dalam satu file RAR atau zip yang namanya tugas 1 Simkom. Tugas 1 Simkom itu dikirimkan ke saya. Jadi saya nerimanya 1 kali aja dari ketua dalam bentuk filenya, dalam bentuk RAR atau dalam bentuk zip. Dan ketua itu nanti harus mengirimkan kepada saya seminggu dari sekarang. Berarti kalau sekarang itu hari Jumat, maka dikumpulkan batas waktunya adalah minggu depan Jumat jam 12 ya, sebelum Jumatan sudah harus masuk email dari ketua. Tugas pertama itu. Sampai di sini dulu, kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Ada yang mau tanyakan? Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, saya rasa saya minta bisa diakhiri ya hari ini. Karena sebentar lagi harus segera sholat Jumat. Kemungkinan minggu depan kita akan kuliah 2 kali karena harus mengejar beberapa yang kosong kemarin. Itu dulu, baik. Bagi yang tidak hadir, nanti recording filenya akan saya forward ke grup, nanti bisa diakses bagi yang tidak sempat hadir pada kuliah hari ini. Saya rasa itu dulu. Jangan lupa minggu depan tugas ini seperti individual tugasnya. Sebelum ini ada 1 tugas individu, 1 tugas kelompok. Ya, ini yang individu dulu. Baik, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Wak. Yo, makasih.